Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arvino Rupiah dengan NIM 24174003. Prodi D3 Teknik Otomotif Fakultas Teknik dan dosen buku Bina STM SCF PhD. Saya akan mempresentasikan tentang usaha perawat dan manajemen inventaris dan penjadwalan proyek. Dokumen ini menunjukkan analisis mendalam mengenai manajemen inventaris dan penjadwalan proyek. Sebuah studi kasus penting untuk mata kuliah manajemen operasional. Struktur produk dan kebutuhan material. Proyek ini berfokus pada pembelian dan produksi komponen untuk produk X. Memahami strukturnya sangat penting. Produk X, produk akhir yang akan diproduksi. Komponen Y, 2 unit Y dibutuhkan untuk setiap X. Komponen Z, 3 unit Z dibutuhkan untuk setiap X. Setiap komponen memiliki subkomponennya sendiri, membentuk bill of material atau BOM yang kompleks. Komponen Y terdiri dari A, 3 unit, B, 5 unit, dan C, 4 unit. Komponen Z terdiri dari C, 8 unit, D, 6 unit, dan F, 3 unit. Rincian aktivitas proyek. Proyek ini melibatkan serangkaian aktivitas dengan durasi dan ketergantungan tertentu. Pemahaman yang akurat terhadap rincian ini adalah kunci untuk penjadwalan yang efektif. Aktivitas A, aktivitas sebelumnya non durasi 10 hari. Aktivitas B, aktivitas sebelumnya non durasi 8 hari. Aktivitas C, aktivitas sebelumnya non 24 hari. Aktivitas D, aktivitas sebelumnya B durasi 25 hari. Aktivitas E, aktivitas sebelumnya CD dan durasi 7 hari. Aktivitas F, aktivitas sebelumnya E durasi 3 hari. Aktivitas C, aktivitas sebelumnya E durasi 38 hari. Aktivitas H, aktivitas sebelumnya F durasi 30 hari. Aktivitas I, aktivitas sebelumnya F durasi 23 hari. Aktivitas C, aktivitas sebelumnya HIG durasi 25 hari. Catatan durasi C dan F telah disesuaikan dengan asumsi isian berdasarkan Nimanda. Kebutuhan komponen dan pengisian data. Dalam proyek ini data spesifik terkait Nimanda akan diharapkan untuk menghitung kebutuhan material secara akurat. Soal 1. Pengisian data berdasarkan NIM. Tabel aktivitas proyek dengan durasi yang disesuaikan berdasarkan Nimanda. Soal 2. Kebutuhan komponen C untuk memproduksi 1000 unit produk X. Perhitungan kebutuhan komponen C adalah sebagai berikut. Kebutuhan C dari Y 1000 unit X dan 2 unit Y. X kali 4 unit C Y sama dengan 8000 unit C. Kebutuhan C dari Z 1000 unit X kali 3 unit Z X kali 8 unit C Z sama dengan 24.000 unit C. Total komponen C yang dipesan 8.000 tambah 24.000 sama dengan 32.000 unit. Representasi jaringan proyek. Diagram per CPM dan precedence. Diagram adalah alat kita untuk memvisualisasikan alur proyek dan ketergantungan antar aktivitas. Soal 3. Diagram per CPM dan precedence diagram. Penentuan jalur kritik dan durasi proyek. Analisis waktu proyek memungkinkan kita untuk mengidentifikasi aktivitas yang paling krusial dan durasi keseluruhan proyek.
Soal 14C penyelesaian proyek. Hitungan ESEF mulai ABC A dalam kurung 0 kurang 10, B dalam kurung 0 kurang 8, C dalam kurung 0 kurang 24, D dalam kurung 8 kurang 33, E kurang E dalam kurung 24 kurang 31, F dalam kurung 31 kurang 34, G dalam kurung 31 kurang 69, H dalam kurung 34 kurang 64, 1 dalam kurung, I dalam kurung 34 kurang 57, dan J dalam kurung 69 kurang 94. 2. Hitungan LS-LF mulai dari akhir C dalam kurung 94 dikurang 69, H dalam kurung 69 kurang 39, I dalam kurung 69 kurang 46, G dalam kurung 94 kurang 56, F kurang 39 kurang 36, E dalam kurung 36 kurang 29, D dalam kurung 29 kurang 4, C dalam kurung 29 kurang 5, B dalam kurung 4 kurang min 4, A dalam kurung 29 dikurang 19. Setelah perhitungan ES atau early start, EF atau early finish, LS late start, dan LF atau late finish, ditemukan bahwa waktu penyelesaian proyek 94 hari. Penentuan jalur kritis. Mengidentifikasi jalur kritis adalah langkah fundamental untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. 5. Lintasan kritis proyek. Lintasan kritis adalah jalur terpanjang dalam diagram jaringan proyek, di mana setiap keterlambatan pada aktivitas di jalur ini akan langsung menunda keseluruhan proyek. Jalur ini memiliki kelonggaran waktu atau slack 0. Jalur kritis yang ditemukan adalah C, E, G, J. Aktivitas pada jalur ini memerlukan perhatian dan pengelolaan yang paling ketat. Manfaat analisis jalur kritis. Analisis jalur kritis bukan hanya sekadar perhitungan, melainkan alat strategis yang memberikan wawasan mendalam bagi manajemen proyek. 6. Pentingnya jalur kritis. Fokus pengawasan. Manajemen dapat mengalokasikan sumber daya dan memusatkan perhatian pada aktivitas krusial. Estimasi waktu realistis. Memberikan perkiraan waktu penyelesaian proyek yang paling akurat dan realistis. Dasar pengambilan keputusan. Menjadi landasan untuk tindakan percepatan proyek atau crash program atau redistribusi sumber daya. Manajemen risiko. Memungkinkan identifikasi potensi penundaan lebih awal sehingga mitigasi dapat dilakukan. Studi kasus pemahaman mendalam. Melihat kembali data dan perhitungan yang telah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan yang kuat mengenai proyek ini. Dengan durasi proyek 94 hari dan jalur kritis CEGJ, jelas bahwa fokus utama harus diberikan pada aktivitas tersebut. Keterlambatan sekecil apapun pada CEG atau J akan mengakibatkan penundaan keseluruhan proyek. Oleh karena itu, monitoring dan pengelolaan risiko pada jalur ini harus
menjadi prioritas utama. Kesimpulan dan rekomendasi. Analisis proyek ini memberikan gambaran yang jelas mengenai prioritas dan durasi data serta kebutuhan material. Durasi proyek diperkirakan selesai dalam 94 hari. Jalur kritis. Lintasan kritis adalah C, E, G, J. Kebutuhan material total 32.000 unit komponen C harus dipesan. Saran. Disarankan untuk secara ketat memantau aktivitas C, E, G, dan J. Pertimbangkan untuk menyediakan sumber daya tambahan atau cadangan waktu untuk aktivitas ini untuk mengurangi risiko penundaan. Selain itu, pastikan rantai pasokan komponen C solid untuk memenuhi kebutuhan produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.